kita punya banyak plan inovasi menuju aspirasi kami, yaitu menciptakan digital ecosystem bagi unbanked segmen dengan teknologi kebaikan. Halo Sobat Cuan semuanya, jumpa lagi dengan saya Alin Wiratmaja di podcastnya CNBC Indonesia Cuap-Cuap Cuan yang bisa kalian dengerin di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Kali ini kita bakalan ngobrol dengan emiten cuan nih yang kinerjanya kinclong banget untuk semester 1 tahun 2021. Siapa tahu kan Sobat-Sobat Cuan bisa menangkap pantulan-pantulan cuan nih dari perbincangan kita pada hari ini. Narasumber kita langsung saja saya perkenalkan adalah Mas Fahmi Ahmad, Direktur BTPN Syariah. Halo Mas Fahmi, apa kabar? Halo Teh Alin, halo Sobat Cuan, kabar baik semua? Alhamdulillah, kabar baik semuanya. Nah, sekarang kan yang banyak perhatian masyarakat ini soal layanan digital. Nah, tentunya kita tahu BTPN Syariah juga gak mau kalah pastinya. Kita pengen tahu nih inovasi-inovasi dari BTPN Syariah untuk kemudahan nasabah. Kita bicara soal digital journey-nya nih, Mas Fahmi. Kalau nanya digital journey di BTPN Syariah, kita ini udah mulai sekitar 5 tahun yang lalu, jadi pionir ya, sebelum yang lain rame udah duluan ya. Ya, kita udah 5 tahun yang lalu, kita juga karena kita punya mimpi atau aspirasi menciptakan ekosistem bagi unbankable dengan teknologi kebaikan. Jadi kalau bahasa sekarang kan sangat menarik dengan kalimat ekosistem digital. Nah, sebenarnya kita pun punya rencana itu dari 5 tahun yang lalu. Tapi harus dipahami bahwa segmen kita layani ini segmen masyarakat penghasilan rendah di pedesaan. Tentu teknologi itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Jadi 5 tahun yang lalu kita punya teknologi bekerja sama dengan bank induk namanya BTPN Wow IB. Teknologi yang menurut kita orang di kantor pusat gitu ya, bahwa ini tercanggih karena apa? Karena kalau misalkan sudah sukses di Afrika, sukses di Amerika Latin, harusnya bisa sukses juga di Indonesia. Kan pemikiran itu kan hal yang standar ya. Pasti semua orang punya pemikiran bahwa kalau kita belum mau melakukan pilot, pencobaan, apakah sukses tempat lain atau tidak. Jadi saat itu kita tidak lakukan pilot, Teh Alin, kita lakukan langsung roll out secara sekaligus. Ya. Kalau dibilang kita seperti zaman sekarang, ya sesuai. Gitu. Kita punya 250.000 agen saat itu, jadi agent banking kami 250.000. Kita punya nasabah yang daftar dengan teknologi ini pun sampai 1 juta nasabah. Akan tetapi berjalannya waktu nggak lama, Teh Alin, bahwa teknologi yang kita pikir itu cocok dan aman buat mereka, itulah bukan suatu hal teknologi yang mudah dan tepat bagi segmen ini. Jadi kita selalu berpikir bahwa ada cerita yang lucu lah ini. Kita bahwa kalau mereka mau transaksi perbankan, itu bisa dari feature phone mereka, tanpa signal cuma 1 bar pun di desa atau di daerah pegunungan pun bisa. Mereka mau transfer, mau isi token listrik, mau prepaid card, segala macam bisa dengan masukkan dengan satu signal, menggunakan feature phone, mereka melakukan banking transaction. Nah, saat kita melakukan piloting, saat kita roll out saat itu, kita masih ingat sekali gitu ya. Pada saat kita minta mereka untuk menyimpan PIN, itu aja butuh pelatihan yang cukup lama, dan alhasil PIN yang mereka gunakan hampir 60% 1, 2, 3, 4, 5. Secara keamanan jadi tidak benar kan. Jadi alhasil saat itu kita coba latih dan sebagainya, ternyata tidak berkurang berhasil. Dan jumlah yang bombastis tersebut dalam hitungan bulan itu jadi tidak aktif. Nah, dari poin tersebut kita belajar bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa teknologi yang tepat buat segmen di masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan suatu hal yang mudah buat kita adalah mudah buat mereka. Ternyata tidak seperti itu. Jadi yang pertama kita selalu berpikir bahwa kalau semua orang udah punya smartphone, harusnya mereka bisa self-service. Nah, dari 2016 sampai dengan tahun lalu, kita tuh banyak melakukan proses untuk melakukan analisa, dan kita melihat bahwa ternyata tuh nggak mudah bagi ibu-ibu, karena segmen kita layani banyakkan ibu-ibu, 100% ibu-ibu, itu untuk menggunakan smartphone secara sendiri. Jadi apa yang kita develop ke depan, dan saat ini kita develop, dan kita juga sudah pilot, dan kita juga udah showcase ke teman-teman investor dan juga analis di akhir first half kemarin, bahwa teknologi menggunakan assisted service. Jadi kita dengan bantuan agen yang ada di wilayah masyarakat tersebut, mereka akan membantu nasabah-nasabah kami atau masyarakat-masyarakat di pedesaan di komunitas kami berada untuk melakukan transaksi perbankan.
Nah, dulu kita yang melakukan pemilihan agen itu kita sendiri, tapi setelah kita pelajarin bahwa ternyata tuh yang nggak bisa semudah itu juga. Yang harus memilih itu adalah mereka, karena segmen di level masyarakat berpenghasilan rendah ini, kalau nggak ada kepercayaan, mereka nggak akan melakukan transaksi. Jadi itu pun kita lakukan perubahan. Kita juga menerapkan teknologi yang juga lebih mudah, karena buat mereka PIN itu susah, berarti apa dong yang kira-kira mudah? Jadi kita menjadi bisa dibilang satu-satunya bank yang menggunakan biometrik itu muka, mereka sebagai authentication atas transaksi mereka. Jadi kalau kita bawa kartu debit misalkan ya, kalau di kita mereka dapat QR code. Kalau di kita misalkan di perkotaan kita pakai PIN, buat mereka kita pakai muka mereka sebagai authentication. Nah, di luar itu juga kita punya teknologi yang untuk canggih gitu ya. Jadi semua transaksi itu bakal bisa di print out melalui teknologi Bluetooth printer, di mana mereka juga bisa lihat transaksi terakhir mereka seperti apa saja. Dan di luar itu kita juga punya app yang kita rasa sangat penting buat nasabah-nasabah di segmen ini, karena mereka juga butuh pembelian barang-barang untuk kebutuhan pribadi, untuk keperluan warung mereka. Jadi kita punya apps yang bisa dibilang seperti e-commerce digital untuk nasabah-nasabah di segmen ini, ya sekiranya bisa membantu mereka untuk membelikan barang-barang kebutuhan mereka dengan lebih mudah dan juga lebih gampang. Dan itu baru tahapan awal Teh Alin, karena kita punya banyak plan inovasi menuju aspirasi kami, yaitu menciptakan digital ecosystem bagi unbanked segmen dengan teknologi kebaikan. Itu mungkin sekilas tentang plan kita Teh Alin, tentang digitalisasi. Teknologi kebaikan luar biasa nih ya. Jadi BTPN Syariah yang menyesuaikan sesuai dengan segmen nasabahnya ya, dibuat semudah mungkin mereka untuk onboarding menggunakan layanan-layanan ini ya. Oke, pastinya ini nanti BTPN Syariah jadi lebih dekat lagi gitu ya di hati nasabahnya, segala aspek kehidupan mereka bersentuhan dengan BTPN Syariah seperti itu ya. Nah, kita mau kasih pesan-pesan dong untuk Sobat Cuan semuanya nih, Mas Fahmi. Jadi kalau buat kasih gambaran tentang BTPN Syariah, ya, jadi BTPN Syariah adalah satu-satunya bank yang melayani segmen ultramikro gitu, atau unbankable. Potensi unbankable atau ultramikro di Indonesia itu berapa banyak? Itu ada 50 juta. Memang saat ini BTPN Syariah baru memfokuskan diri untuk melayani perempuan atau ibu-ibu di segmen ini. Jadi potensinya masih sangat besar. Yang kedua, secara fundamental BTPN Syariah kalau dilihat dari ketahanan, kinerja, dan juga rasio-rasionya, kita alhamdulillah dan bersyukur semua jauh di atas rata-rata perbankan konven ataupun syariah. Dan yang tentunya poin nomor terakhir dari kami adalah ya sebagai leading di segmen ini, maka kita tidak boleh berdiam diri untuk melakukan inovasi dan juga digitalisasi untuk mencapai aspirasi yang kita capai, yaitu untuk create a digital ecosystem for unbanked segment melalui teknologi kebaikan. Jadi itu 3 poin yang bisa sebagai take away buat teman-teman Sobat Cuan semua tentang BTPN Syariah, Teh Alin. Oke, digital ecosystem untuk unbanked population ini sebenarnya ceruk pasar yang cukup banyak saat ini dilirik dan akan digarap oleh perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia ya, Mas Fahmi ya. Betul. Demikian perbincangan kita dengan Mas Fahmi Ahmad, Direktur BTPN Syariah, dan juga tadi kita berhasil mendapatkan beberapa informasi yang menarik untuk kita cermati bersama. Semoga ini bisa membawa manfaat dan juga potensi cuan buat para Sobat Cuan podcast Cuap-Cuap Cuan CNBC Indonesia. Terima kasih Mas Fahmi Ahmad, sehat dan sukses selalu, selamat berkarya. Makasih Teh Alin, makasih Sobat Cuan, sehat selalu dan juga tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa Sobat Cuan, bye.